Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabila Putri Burbukit, NPM 2208260165. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blok tumbuh kembang atau Growth and Development yang berjudul marasmus. Di mana marasmus ini merupakan bentuk malnutrisi energi protein yang paling berat yang ditandai dengan kehilangan massa lemak dan otot secara signifikan akibat defisiensi kalori total yang jangka panjang, di mana tidak terdapat edem seperti pada kwashiorkor. Penyebab atau etiologi yang paling sering terjadi pada marasmus ini sendiri karena kurangnya asupan energi dan protein secara kronis. Nah, penyebab umumnya itu kelaparan dan kemiskinan, kemudian adanya infeksi kronis, contohnya seperti TBC atau HIV, kemudian gangguan makan pada anak atau sulit makan, atau empasinya itu tidak adekuat, kemudian gangguan penyerapan usus. Kemudian ada beberapa faktor risiko yang dapat terjadinya marasmus ini sendiri. Yang pertama, anak-anak di bawah 5 tahun, kemudian lingkungan yang miskin dan kurangnya sanitasi, kemudian bisa juga infeksi berulang atau ISPA dan diare, kemudian tidak diberikan ASI eksklusif, kemudian bisa juga karena keterlambatan pemberian empasi. Patofisiologi dari marasmus ini sendiri dalam keadaan kekurangan kalori. Yang pertama, tubuh akan memecahkan lemak dan otot untuk energi. Kemudian penurunan berat badan yang akan mengakibatkan wasting. Kemudian tidak ada retensi cairan, di mana nanti tidak ada edem. Dan kemudian metabolisme tubuh menyesuaikan untuk bertahan hidup dengan energi minimal. Beberapa gejala yang dapat terjadi pada marasmus ini sendiri, ciri khas marasmus itu dia berat badannya itu sangat rendah, kemudian wasting parah, kemudian wajahnya itu seperti orang tua atau old man face, kemudian perutnya itu kempis, kulitnya itu keriput dan kering, lemas, malas menangis, apatis, dan pertumbuhannya itu lambat. Nanti beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan pada marasmus ini sendiri, antropometri seperti berat badan, tinggi badan, yang akan menghasilkan gizi buruk. Kemudian kita lakukan lila atau pengukuran lingkaran atas, di mana kurang dari 11,5 cm, yaitu akan didiagnosa marasmus. Kemudian pemeriksaan laboratorium seperti akan ditemukannya hipoglikemi, anemia, elektrolit atau hipokalemia, dan albumin bisa normal, bisa juga tidak seperti kwashiorkor. Kemudian untuk tata laksana dari marasmus ini sendiri terdiri dari 2 fase, yang mana fase stabilisasi, di mana hari pertama sampai hari ke-7 kita cegah dan tangani, seperti kita cegah hipotermianya, hipoglikemianya, infeksi, dan dehidrasi. Kemudian kita berikan nutrisi F75, di mana makanan rendah protein dan energi tapi mudah dicerna. Dan kita berikan cairan oral rehidrasi khusus resomal. Kemudian fase kedua yaitu fase rehabilitasi, di mana setelah melakukan fase stabilisasi kita lakukan fase rehabilitasi, di mana yang pertama itu nanti kita berikan nutrisi tinggi energi protein FA100, kemudian suplemen vitamin dan mineral, stimulasi dan interaksi anak dan untuk perkembangan otaknya, kemudian edukasi keluarga tentang pola makan anaknya. Kemudian komplikasi pada marasmus ini sendiri apabila tidak ditangani dengan baik dapat terjadi infeksi berat seperti pneumonia, sepsis, kemudian gangguan elektrolit, hipoglikemia yang akan mengakibatkan kejang atau koma, kemudian keterlambatan tumbuh kembang, dan risiko kematian tinggi bila tidak ditangani dengan cepat. Baik, mungkin itu saja presentasi saya mengenai marasmus itu sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.